أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah sambil menunggu salat Isya, marilah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah Allah perkenankan kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan yang diperintahkan Allah, yaitu salat maghrib. Dan alhamdulillah kita melaksanakannya dalam keadaan yang sempurna, yaitu di awal waktu berjamaah dan di rumah Allah. Mudah-mudahan ketaatan kita tersebut itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Sidang jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk sama-sama kita mendalami perkara agama kita daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab fenomenalnya, kitab yang Masya Allah, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada hadis yang insya Allah pada malam hari ini, yaitu hadis yang ke-27. Sebelum kita melanjutkan hadis yang ke-27, hadis yang kemarin yaitu tentang zakat nikmat kalau istilahnya, yaitu perkara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang melekat pada diri kita, itu ada sesuatu yang perlu kita tunaikan, kita keluarkan daripada nikmat tersebut. Allah kasih kita kesehatan fisik, maka dengan kesehatan tersebut ada yang perlu dikeluarkan daripada nikmat itu. Allah berikan kita harta, ada yang perlu dikeluarkan daripada hartanya. Allah berikan kita ilmu, ada yang perlu dikeluarkan daripada titipan Allah atau nikmat Allah tersebut. Maka sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, keluarkan juga. Ya, disuruh keluarkan nikmat-nikmat tersebut supaya orang-orang lain juga merasakan bagaimana nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Ini hadis kemarin. Dan bagaimana kita mengeluarkannya, enggak mesti semuanya dengan sedekah. Mereka yang punya uang ya dengan sedekahnya, dengan infaknya. Mereka yang enggak punya materi, maka gunakan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk disedekahkan. Yang punya kekuatan bantu orang lain, bantu yang lemah, menunjukkan orang yang tersesat, membantu menaikkan beban orang ketika ingin berdagang, kemudian dan lain sebagainya. Itu dengan kekuatannya. Yang punya ilmu, maka dengan ilmunya itu sebaik-baik sedekah, yaitu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan dengan nikmat yang kita nggak punya. Orang sakit ingin sedekah dengan kekuatan, nggak bisa, karena memang lagi sakit. Orang nggak punya harta, sedekah dengan harta nggak bisa, berat. Maka kita cuma disuruh yaitu apa? Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu sebaik-baik sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Maka kita cek nikmat apa yang Allah berikan. Oh, kalau enggak ada nikmat satupun, enggak mungkin enggak ada nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kita cerita kemarin ada orang yang enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa tapi masih bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal harta enggak punya, tinggal pun enggak punya rumah. Akhirnya ditanya, "Kenapa masih bisa bersyukur kepada Allah? Kok alhamdulillah terus?" Apa katanya? Ketika saya dianggap orang miskin, saya ketika itu punya kedua mata. Yang mata tersebut saya mampu untuk melihat.
Yang mana kalau ditukarkan dengan materi, saya nggak mau. Saya punya lisan, yang mana dengan lisan itu saya bisa berbicara. Kalau lisan saya ditukarkan, saya nggak mau. Maka sebenarnya ketika kita mengaku nggak punya apa-apa, sebenarnya kita punya segala-galanya. Tapi kita nggak mau memanfaatkan nikmat tersebut. Maka Rasulullah mengatakan apa? Nikmatani maghbunun alaihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan orang lalai. Maghbun artinya kalau dimanfaatkan betul-betul itu berlipat ganda dapat keuntungan. Kalau nggak dimanfaatkan rugi, bahkan modalnya hilang. Apa dua nikmat tersebut? Sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kesehatan. Yang kedua adalah al-farah, waktu luang. Ini dua nikmat yang modal, istilahnya modal. Kalau dimanfaatkan betul-betul, dapat pahala luar biasa, berkali-kali lipat. Tapi kalau dua ini nggak dimanfaatkan betul-betul, itu betul-betul hancur, betul-betul hancur. Ini dua nikmat ini semua orang punya, semua orang punya. Maka manfaatkan sehat sebelum sakit, manfaatkan ada waktu luang sebelum datang waktu sempit. Maka dua nikmat ini kebanyakan orang lalai. Bahkan sakit juga disebutkan pepatah di mana? As-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihah, di kepala orang-orang yang sehat. Kita ini yang sehat sekarang sebenarnya kita jadi raja. Kita punya mahkota masing-masing. La yaraha ilal marda, tapi enggak bisa dilihat oleh orang sehat. Yang bisa melihat mahkota tersebut adalah orang sakit. Orang sakit ketika enggak bisa makan enak, kena asam urat misalnya. Ngelihat orang sehat makan, Masya Allah, dia punya mahkota yang saya butuh sekali kepada perkara tersebut. La yaraha illal marda, enggak bisa dilihat kecuali oleh orang sakit. Maka manfaatkan kesempatan sehat tersebut untuk melakukan ketaatan. Ini pada pertemuan kemarin, yaitu setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dikeluarkan. Ada perkara yang perlu dikeluarkan daripada berbuat baik kepada diri sendiri ataupun ke orang lain. Enggak sanggup berbuat baik kepada orang lain, cukup untuk tidak berbuat keburukan, itu pun dah baik. Zaman sekarang enggak maksiat aja udah baik. Dia sholat, kemudian dia melaksanakan yang wajib, tambah enggak maksiat saja, itu udah baik. Walaupun dia enggak sholat sunnah, walaupun dia enggak puasa sunnah, walaupun dia enggak bangun tahajud, untuk tidak bermaksiat saja zaman sekarang, itu udah baik. Karena diukur orang itu bukan ketika dia banyak sholat sunnah, dia ini kemudian kewajibannya kita nggak tahu bagaimana. Cukup dengan kewajiban saja, kalau nggak mau mengerjakan yang lebih-lebih, dengan kewajiban saja plus tidak bermaksiat itu udah baik. Sudah baik. Maka kita gunakan kesempatan, kesehatan, nikmat yang Allah berikan untuk menebus nikmat-nikmat itu semuanya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hadis yang ke-27 yang insyaallah akan kita sama-sama bahas pada malam hari ini, yaitu hadis daripada Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada sahabat Nawas bin Sam'an daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Wal ithmu, di sini Rasulullah mendefinisikan apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Itu apa pengertiannya? Ma haka fi sadrika, apa yang mengganjal di hatimu, apa yang membuat hatimu ragu, itu ma haka fi sadrika. Yang kedua, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka perkara tersebut nampak kepada orang-orang. Engkau tidak suka perkara tersebut dilihat atau diketahui oleh orang-orang. Ini pengertian daripada ithmu, dosa atau keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan juga hadis yang mempunyai pengertian yang sama daripada Wabisah bin Ma'bad qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabisah mendatangi Rasulullah. Ketika Wabisah mendatangi Rasulullah langsung tahu apa yang diinginkan oleh Wabisah. Apa kata Rasulullah? Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm. Kamu datang pasti mau tanya apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Qultu, aku pun menjawab, "Na'am, betul wahai Rasul." Qala, maka Rasulullah memberitahukan. Ini Rasulullah salah satu mukjizat Rasul, yaitu mengetahui apa yang ada di dalam hati orang.
dan mengetahuinya Rasulullah, tentu itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qultu na'am, maka Wabisah mengatakan, "Ya, saya ingin bertanya tentang itu." Qal, maka Rasulullah menjawab, "Istafti qalbak." Kalau kamu mau tahu apa itu kebaikan atau keburukan, istafti qalbak. Istafti artinya minta fatwa. Makna minta fatwa itu apa? Sal, tanya hati kamu. Tanya hati kamu. Kalau ingin tahu ini keburukan apa kebaikan, maka tanya hati kamu. Kita diberikan hati. Ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu hati. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa makna bertanya kepada hati. Maka Rasulullah menyebutkan, kebaikan itu yang membuat jiwa ini tenang. Watma'anna ilaihil qalb, dan membuat hati ini betul-betul tenang juga. Wal ithmu, sedangkan keburukan atau dosa, ma haka fi nafsi, apa yang membuat jiwamu ini goncang, apa yang membuat jiwamu ini tidak tetap, ragu. Wa taraddada fi sadri, kemudian di dada ini terjadi keraguan. Wa in aftakan nas wa aftuk wa aftauka, walaupun kamu sudah bertanya kepada orang-orang, meminta fatwa kepada orang-orang, orang menjawab atas pertanyaan atau fatwa yang kau tanyakan. Kalau dua hadis yang diriwayatkan oleh, yang pertama satu riwayat Imam Muslim, satu lagi riwayat Imam Ahmad. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini banyak sekali pelajaran. Hadisnya singkat, tapi bisa mendefinisikan seluruh permasalahan agama. Dalam agama ini yang penting kan kita tahu mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk. Sehingga kita tahu, kita bisa memilah-milah, kita bisa tahu, kita senantiasa dihadapkan di hadapan kita dengan dua pilihan. Wa hadainahun najdain di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan ilham kepada jiwa, ini jalan yang baik, ini jalan yang lurus. Maka di hadapan kita semua permasalahan itu cuma dua pilihannya. Kita mau ke apapun aktivitas, kita mau ke kantor, ada dua pilihan. Mau cari jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kita mau mengajar, cari jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kita mau duduk sama kawan, ada dua pilihan, cari jalan yang baik atau jalan yang buruk. Semua itu ada dua jalan. Maka salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan satu perkara yang paling penting bagi tubuh manusia, bagi jiwa manusia, yaitu apa? Perkara hati. Ini hati fitrahnya itu untuk kebaikan. Hati ini fitrahnya tenang dengan kebaikan. Maka ini hati betul-betul perkara anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apapun pekerjaan yang ingin kita lakukan, sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam hati. Semuanya sudah ada di dalam hati. Maka Rasulullah mengatakan, istafti qalbak, minta fatwa daripada hati kamu. Sal dhamirak, kata para ulama, tanya kepada dhamir, hati nuranimu. Kalau kita betul-betul ngajak dialog hati ini, Masya Allah, kita tahu, oh ini kayaknya nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Karena apa? Hati kita diciptakan, diberikan kepada kita betul-betul fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya apa? Tenang dengan kebaikan. Fitrah maknanya apa? Al-mail ilal khair, yaitu lebih condong kepada baik. Maka semua dari kita. Tapi kenapa ada orang yang ini hatinya nggak peka? Itu bagaimana? Disebutkan daripada hadis-hadis lain, annal abda idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan suatu maksiat ataupun keburukan, apa yang terjadi pada hatinya? Setiap orang ketika melakukan maksiat pertama kali goncang hatinya. Nggak pernah mencuri. Pertama kali mencuri walaupun bonbon saja, hatinya goncang. Anak kecil misalnya beli bonbon, bayar 1 ambil 3. Itu awalnya takut. Orang nggak pernah berzina, pertama kali berzina goncang hatinya. Orang nggak pernah mencuri, pertama kali mencuri goncang hatinya. Orang nggak pernah membunuh, pertama kali membunuh goncang hatinya. Itulah yang disebutkan dengan al-ithmu mahaka fi sadri, yang membuat hati kita goncang. Kita ngambil uang orang,
Pertama kali goncang hatinya. Nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Terdapat bintik hitam di dalam hati. Satu maksiat yang kita lakukan. Kalau dia istighfar wata kemudian dia istighfar, kalau dia teringat sama Allah, naza'a wastaghfara wata, dia berlepas, dia takut, kemudian dia tinggalkan perkara tadi, istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian bertaubat, maka apa yang terjadi pada hatinya? Sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih lagi, hatinya menjadi bersih lagi, hatinya mengkilap lagi. Tapi kalau dia nggak menggubris, nggak open, ketika sudah ada bintik hitam tadi, alah nggak apa-apalah, lanjut terus. Nah, itu bintik hitam itu makin banyak sehingga hati itu menjadi hati qaswah, keras, membatu, hitam legam. Betul-betul hitam. Kalau hati sudah betul-betul keras, hati betul-betul udah hitam, semuanya udah tertutup dengan bintik-bintik tadi, maka apapun yang dilakukan oleh orang, walaupun keburukan di samping dia, nggak apa-apa, nggak sensitif lagi, biasa saja. Ada orang apa? Nggak sensitif lagi dengan keburukan, nggak sensitif lagi. Kenapa? Hatinya ini nggak diopek, hatinya ini nggak diperhatikan. Maka beruntunglah mereka yang setiap hari memperhatikan bagaimana mensucikan hati. Bagaimana caranya? Ya tadi istighfar dan taubat. Setiap hari minta ampun. Makanya Rasulullah menyebutkan apa? Kita disuruh istighfar. Kemudian Rasulullah menyebutkan, bukan hanya nyuruh-nyuruh aja Rasulullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab Taubah wal Istighfar, itu menyebutkan, wallahi, Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya diriku la astaghfirullah, aku memohon, sungguh aku betul-betul memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah fil yaum, pada satu hari lebih daripada 70 kali. Bahkan di hadis lain disebutkan sahabat pernah hitung ketika sekali duduk Rasulullah berapa kali istighfar. Dihitung sampai 100 kali. Sekali duduk. Itu Rasulullah maksum. Ya. Allah telah mengampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dzambi. Udah diampuni Allah dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah tiap hari lebih dari 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Gimana kita? Gimana dengan kita? Maka perlu dijaga ini hati supaya betul-betul sensitif. Betul-betul sensitif dengan perkara kebaikan ataupun keburukan. Karena zaman sekarang banyak sekali nggak sensitif hatinya. Ngelihat orang, ya itu urusan dia. Ngelihat ini, itu urusan dia. Tapi kalau zaman dulu, masya Allah, ini lingkungan juga mempengaruhi. Ya, salah satu yang paling besar mempengaruhi bagaimana keadaan hati seseorang, yaitu apa yang dimakan. Apa yang dimakan. Ini sangat mempengaruhi. Saya waktu pengajian di Kampung Pinang, habis pengajian ketemu Tengku Farul Razi yang imum di Kampung Pinang. Itu masalah makanan ketika makan, rupanya makan ini mempunyai pengaruh. Apa kata beliau? Ustaz, tahu apa Ustaz? Kalau makanan yang kita makan, tubuh yang paling pertama merebut daripada makanan yang kita makan itu 3. Yang pertama kata beliau dokter hewan. Yang pertama itu bulu sama kulit, yang kedua jantung, kalbun, dan yang ketiga sperma. Ini 3 ini langsung berebut. Pertama makanan masuk, langsung direbut-rebut. Sarinya, ininya, semua direbut-rebut oleh 3 hal ini. Maka kalau seseorang makan perkara yang haram, caranya haram, ataupun zatnya haram, 3 ini pengaruh. Spermanya berpengaruh, kulitnya atau bulunya juga berpengaruh, hatinya juga berpengaruh. Sehingga apa yang terjadi? Dia untuk berbuat maksiat lebih mudah. Dan anaknya untuk durhaka pun lebih mudah. Jadi sangat memperhatikan bagaimana apa yang dimakan. Sehingga apa? Hatinya betul-betul bersih. Kenapa? Jadi darah. Dari darah ini di jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Itulah jadi sumber kekuatan kita untuk melaksanakan pekerjaan, baik itu ketaatan ataupun keburukan. Ketika dimakan, sarinya diambil juga dengan sperma anaknya. Ini potensi untuk berbuat kebaikan ataupun keburukan ada pada sumber yang dimakan oleh orang tuanya. Begitu juga dengan kulit ataupun bulunya. Maka kita harus betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita pengen kali punya anak soleh,
tapi sumber makanan enggak kita perhatikan. Kita pingin kali hati kita bersih, tapi rupanya sumber daripada yang dipompa ke seluruh tubuh daripada darah, sumbernya adalah perkara yang haram. Maka selain istighfar, maka ada perkara lain yang perlu kita perhatikan, yaitu makanan yang masuk ke dalam diri kita yang menjadi sumber kekuatan dan akan menjadi calon keturunan kita daripada apa yang kita punya, yaitu sperma tadi. Maka ini betul-betul diperhatikan. Makanya orang salafun saleh, orang terdahulu itu sangat jaga mata. Jangan sampai habis dia lihat keluar, masuk ke pikiran, masuk ke hati, kemudian jadilah sperma tadi dengan istri keluar, hasil apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia makan, betul-betul diperhatikan supaya betul-betul anak yang lahir daripadanya itu betul-betul anak yang soleh, anak yang betul-betul mudah untuk melaksanakan ketaatan. Maka betul-betul diperhatikan. Jangankan makanan, mata saja betul-betul diperhatikan, telinga saja betul-betul diperhatikan. Jangan sampai mempengaruhi darah, mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh, sehingga memberikan potensi untuk berbuat keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan. Ini perkara hati. Maka hati ini perlu dijaga. Kita udah bahas pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuh ikut baik. Tapi kalau daging ini buruk, maka seluruh tubuh ikut buruk. Apa daging tersebut? Ala wahya al-qalb. Kalbun itu apa artinya? Jantung. Kalbun itu jantung. Tapi makna daripada kalbun di sini adalah kalbul maknawi, bukan bendanya, tapi kalbul maknawi, bukan yang nampaknya tapi yang tidak nampak. Itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Maka hati-hati dalam menjaga hati. Kemudian pertanyaan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, baik dalam riwayat Nawas bin Sam'an ataupun dalam riwayat Wabisah, yaitu tentang al-ithmu. Apa itu al-birru? Yang pertama, yaitu apa itu kebaikan, apa itu birrun. Maka Rasulullah menjawab dalam hadis Nawas bin Sam'an, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang kedua, al-birru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Dari riwayat Wabisah yang dikatakan kebaikan itu apa? Yang membuat jiwa dan hati tenang. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya makna albir di dalam Al-Quran atau lafaz albir, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, albir maknanya apa? Yaitu hubungan antara manusia dengan yang lain dengan akhlak yang baik. Fokusnya kepada muamalah. Ketika seseorang bermuamalah dengan manusia itu bagaimana? Ketika seseorang bermuamalah dengan sesamanya itu bagaimana? Kalau dia berbuat baik, itu albir, yang membuat jiwa ini tenang. Kalau makna yang kedua dari Wabisah, makna albir ini seluruh ketaatan, bukan hanya interaksi sosial saja. Jadi lebih umum makna yang kedua. Tapi kata para ulama, dua-duanya sebenarnya sama. Karena memang hakikatnya hidup kita berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada Allah, ataupun berakhlak kepada diri sendiri. Apa makna kita berakhlak kepada diri sendiri? Kalau berakhlak kepada manusia kita paham, yaitu kita berbuat baik kepada orang, jangan merendahkan orang lain. Ini manusia. Dengan makhluk Allah yang lain kita faham, jangan berbuat buruk, merugikan atau menzalimi. Kalau berakhlak kepada diri sendiri bagaimana? Berakhlak kepada diri sendiri, jangan menzalimi diri sendiri. Apapun itu, walaupun dengan ketaatan. Ada orang ketika mengira dia sholat malam, tiap malam sholat malam, nggak tidur dia kira itu sudah berbuat baik, bahkan dia telah berbuat buruk. Ada orang yang setiap hari berpuasa, dia kira sudah berbuat baik, sebenarnya dia sedang berbuat buruk. Sama seperti Abdullah bin Amr bin As, ketika dia mengecek bagaimana ibadah Rasulullah di rumah. Kalau di luar dilihat Rasulullah sempurna sekali ibadahnya, dia ingin contoh Rasulullah di luar sempurna, di rumahnya gimana? Karena
belum tentu orang yang sempurna di luar, di rumahnya sempurna juga. Kalau orang sempurna di rumah, biasanya di luar juga sempurna. Kadang-kadang kita di luar sempurna kita sholat, pakai baju, pakai sarung, pakai peci. Di rumah pakai baju gaus. Itu pun minimalis. Kemudian kalau di rumah, di luar sholatnya, masya Allah, di rumah kayak ayam patok makanan. Jadi di rumah kalau sempurna di rumah, insya Allah di luar ikut sempurna. Tapi kalau di rumah nggak sempurna, di luar sempurna, ini masih setengah-setengah, belum tentu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bukan untuk kawan, bukan untuk orang, tapi yang terbaik dengan keluarganya. Yang terbaik dengan keluarganya. Maka Abdullah bin Amr bin As ketika melihat Rasulullah sempurna di luar, beliau datang ke rumah istri-istri Nabi, nanyanya ke istri Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah di rumah? Apa jawaban istrinya? Sempurna Rasulullah. Sempurna ibadahnya. Bahkan istri Rasulullah terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat tahajudnya sampai bengkak kaki. Bengkak kaki ini karena terlalu lama berdiri, bukan banyak tidur. Sampai bengkak kaki sehingga Sayyidah Aisyah sama istri yang lain bertanya, kenapa sampai demikian? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Apakah saya enggak boleh menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Melihat sempurnanya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As apa katanya? Kalau gitu saya enggak mau tidur malam. Kalau gitu tiap hari saya berpuasa. Didatangin sama Rasulullah. Saya dengar kamu berbuat ini ya. Saya yang paling bertakwa kata Rasulullah. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidur, saya bangun. Enggak semua malam saya habiskan untuk sholat. Kemudian saya makan, saya enggak berpuasa dan juga saya berpuasa dan juga saya menikahi para wanita. Jadi sesungguhnya pada jasad kamu itu punya hak, keluarga kamu itu punya hak, semuanya itu punya hak. Maka berikanlah setiap itu haknya. Abu Darda juga pernah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman. Ketika dipersaudarakan dengan Salman ini Muhajirin dan Ansar ini persaudaraannya kuat sekali. Enggak pernah ada dalam sejarah sebagaimana Rasulullah mempersatukan antara Muhajirin sama Ansar. Bagi-bagi harta mau, enggak ada sedikit pun rasa dengki di hati mereka. Ketika dipersaudarakan antara Salman sama Abu Darda, Salman datang ke rumah Abu Darda. Ketika datang ke rumah Abu Darda, dilihat istri Abu Darda itu enggak terurus. Kayak mayat hidup kalau istilah kita. Enggak terurus. Ditanya, "Kenapa kayak gini?" Apa jawaban istrinya? Itu saudara kamu, Abu Darda, enggak ada keinginan lagi untuk dunia. Enggak mikir lagi dunia. Ini Abu Darda. Abu Darda ketika didatangin sama Salman puasa dia. Tapi karena tamu yang datang dimasak, kemudian dikasih untuk tamu. Dia bilang, "Saya puasa." Dikasih ke Salman. Kemudian Salman bilang, "Saya enggak mau makan kecuali kamu ikut makan." Padahal dia puasa. Habis itu, "Saya puasa." "Enggak, saya enggak mau makan kecuali kamu ikut makan." Akhirnya buka puasa makan sama-sama. Malam itu Salman ingin menginap di rumah Abu Darda. Ketika menginap, apa yang terjadi? Malamnya, masuk waktu malam, langsung Abu Darda sholat malam. Apa kata Salman? Tidur. Akhirnya tidur. Habis itu bangun lagi, ditarik lagi sama Salman, "Tidur kamu, tidur." Tidur lagi. Udah masuk sepertiga malam, baru Salman bangunin. Sekarang bangun sholat. Baru dibilang sama Salman, "Keluarga kamu punya hak. Kemudian semuanya punya hak. Atikullah haqqin haqqah." Berikanlah setiap orang yang harus dipenuhkan haknya. Jangan kita mikir, kita kira ketika kita udah sempurna melakukan ketaatan pagi, siang, malam berarti kita udah betul-betul berbuat kebaikan. Belum tentu kalau kita mengurangi hak yang lain. Mata punya hak, hati punya hak, semuanya punya hak. Maka berikanlah sesuai dengan porsinya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Bukan diremeh-remehkan dan tidak diberat-beratkan. Maka di sini yaitu yang kebaikan itu apa? Yang membuat jiwa ini tenang, yang membuat hati ini tenang, husnul khuluq.
Husnul khuluq inilah kebaikan. Karena memang hakikat kita hidup di dunia bagaimana bermuamalah dengan Allah, bagaimana bermuamalah dengan makhluk Allah, bagaimana bermuamalah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ditanya apa itu al-ithmu? Apa itu keburukan? Apa itu dosa? Ini pintar sekali. Pintarnya Rasulullah di sini yaitu apa? Enggak mendefinisikan sesuatu dengan perkara-perkara yang sulit dinalar. Apalagi orang Arab dulu, enggak semuanya orang sekolah, bukan semuanya orang pintar. Ya. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran kepada mereka sebaik-baik guru itulah Rasulullah. Karena betul-betul bisa masuk ke semua kalangan. Orang pintar pun Rasulullah pintar. Kepada orang bodoh Rasulullah tahu bagaimana cara merendahkan sesuatu supaya semua orang faham. Maka ketika ditanya apa itu keburukan, maka Rasulullah jawabnya tenang. Keburukan itu yang membuat kamu ragu, hati kamu guncang. Itu keburukan. Kemudian yang kedua, kamu nggak suka perkara tersebut dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Maka para ulama menyebutkan syarat sesuatu itu dikatakan keburukan dua. Yang pertama yaitu hatinya goncang, hatinya nggak tenang. Yang kedua yaitu nggak suka dilihat sama orang banyak. Maka dalam hadis sebelumnya kita udah sebutkan juga apa idza lam tastahim fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu silakan berbuat apa yang kamu suka. Dalam hadis sebelumnya juga kita udah sebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang menjadi keraguan-raguan, ambil yang menjadi keyakinan. Itu sebenarnya udah dijawab. Itulah pengertian daripada keburukan. Buat hati goncang. Gak ada orang yang berbuat keburukan pertama kali yang hatinya gak goncang. Goncang hatinya. Pertama kali keburukan dilakukan di atas muka bumi ini yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil apa yang terjadi ketika membunuh saudaranya? Menyesal. Goncang hatinya. Sehingga gak tahu berbuat. Ini udah meninggal. Ini kayak mana? Akhirnya Allah kirim ghurab, yaitu diperlihatkan apa yang seharusnya dilakukan setelah kepada mayat. Oh, dikuburkan. Itu goncang. Semuanya goncang ketika pertama kali melakukan maksiat. Oh Ustaz, saya kok biasa-biasa saja. Ini mungkin udah sering. Saya biasa-biasa aja, bunuh biasa aja, berzina biasa saja. Ini berarti udah sering. Ya. Pertama kali pasti goncang. Nipu pertama kali goncang. Bohong pertama kali kepada istri, goncang. Tapi kan udah terbiasa, akhirnya biasa aja. Nah, jadi hati-hati dengan maksiat yang sering dilakukan berulang-ulang. Bahkan maksiat kecil sekalipun, dosa kecil, kalau diulang-ulang, jangan kira kecil ganjarannya. Dosa kecil pun bisa jadi besar kalau seandainya musir ala shaghair, menganggap remeh dosa kecil sehingga berani bermaksiat kepada Allah. Jangan lihat besar kecilnya dosa, lihat kepada siapa kita bermaksiat. Lihat kepada siapa, di hadapan siapa kita bermaksiat. Maka syarat dikatakan keburukan yaitu apa? Hatinya goncang, enggak suka dilihat sama orang, enggak suka dilihat atau diketahui sama orang. Ini salah satu rahmat Allah juga. Kita maksiat enggak dibuka sama Allah, ditutup. Allah mengampuni seluruh kesalahan. Illal mujahir kata Rasulullah, kecuali mereka yang membangga-banggakan dengan dosanya. Nah, ini banyak zaman sekarang. Bangga-bangga, di TikTok pun banyak katanya. Saya bisa bunuh 10 orang, saya 100 orang saya bunuh. Ini kan bangga-bangga dengan keburukan. Oh, saya bisa dipuji. Illal mujahir, orang yang membangga-banggakan dengan dosanya, ini enggak diampuni. Makanya jangan bangga dengan dosa. Ketika orang bilang, "Oh, saya pinter, kemarin saya bisa tipu ustaz enggak sholat subuh." Dia bilang, "Ya, kamu baru sholat subuh, saya sebulan." Nah, itu bangga-bangga dengan dosa enggak bagus. Ini enggak diampuni dosanya. Illal mujahir. Maka Rasulullah menyebutkan 2 syarat tadi, yaitu keburukan yang membuat hatinya goncang, kemudian jiwanya tidak tenang. Kemudian yang dikatakan kebaikan yaitu membuat keduanya menjadi tenang. Dan di dalam riwayat Wabisah di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah mengetahui perkara gaib. Rasulullah mengetahui ketika Wabisah datang kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan tentang bagaimana Rasulullah mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati Wabisah. Disebutkan di dalam riwayat lain
Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabisah ini mendatangi Rasulullah. Wa ana uridu alla ada syai'an minal birri wal ithmi illa sa'altu anhu. Dalam hatinya, ini riwayat Wabisah sendiri yang cerita. Saya mendatangi Rasulullah, dalam hati saya ingin tanya segala sesuatu yang menyangkut tentang albir wal ithm. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Dia datang udah dengan niat, enggak saya tinggalkan sedikit pun pertanyaan, kecuali akan saya tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan tentang keburukan. Faqala li. Kemudian Rasulullah ketika Wabisah lagi duduk, Rasulullah berkata, "Udnu, mendekat wahai Wabisah." Fadanautu minhu, aku pun mendekati Rasulullah hatta massat rukbati rukbatahu, sehingga apa? Lututnya nempel dengan lutut Rasulullah. Saking dekatnya duduk Rasulullah sama Wabisah. Faqala, kemudian Rasulullah bisik kepada Wabisah, "Ya Wabisah, ukhbiruka ma ji'ta tas'alu anhu aw tas'alani." Mau saya kasih tahu kamu sebenarnya mau tanya apa? Pingin tahu apa? Maka Rasulullah tahu, kamu pingin tanya albir sama al-ithm kan? Ini Rasulullah tahu apa yang ada di dalam hati Wabisah, sehingga terkejut Wabisah. Kok bisa tahu Rasulullah? Coba bayangkan, ada orang yang tahu apa yang di dalam hati kita, kemudian beritahukan kepada kita. Ada kawan di Yaman, di Hadramaut. Kawan di Hadramaut mengisahkan tentang kawannya. Dia suka nonton film India. Lagi nonton dulu suka nonton film India. Habis itu sering kali hadir ke tempat pengajian seorang guru besar terkenal. Rame-rame hadir. Kalau yang hadir pun pasti ratusan. Banyak sekali yang hadir. Biasanya habis hadir tuh salam rame-rame, salam keliling ke guru. Kemudian nggak kenal, mungkin nggak kenal gurunya kepada dia. Tapi ketika salam sama dia, ditahan sama gurunya. Jangan nonton film India banyak-banyak. Terkejut dia. Terkejut dia. Ketika terkejut langsung saya taubat, sampai sekarang nggak nonton lagi. Itu bagaimana dikasih tahu sama ada orang-orang yang seperti itu, tapi nggak langsung kasih tahu kita, mungkin secara tidak langsung. Nah, tapi kalau langsung dikasih tahu kita, masya Allah, habis hancur, nggak tahu kita kemana, nggak tahu kita kemana. Makanya ini Rasulullah tahu apa yang ada di hati Wabisah. Kamu mau tanya ini dan ini kan? Nah, ini dalil mukjizatnya Rasulullah. Banyak sahabat yang merasakan bagaimana yang dirasakan oleh Wabisah. Salah satunya yaitu Salman Al-Farisi. Kita sudah cerita, Salman hijrah dari Persia menuju Madinah ketika mengetahui ada nabi yang mengaku nabi, yaitu Nabi Muhammad. Didatangin, pingin cek, pingin tes betul nabi atau enggak. Datang. Ketika datang Salman kepada Rasulullah, pertemuan pertamanya ini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, yaitu dalam bab Maja'a fi Khatamin Nubuwah. Dalam syarahannya disebutkan, Salman pertama kali datang kepada Rasulullah, dia sampai tertawan menjadi budak, tapi tetap datang kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah melihat Salman sebelumnya. Salman belum pernah melihat Rasulullah sebelumnya. Ditanya-tanya, mana ya Rasul, mana Rasul, semuanya menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Salman ingin mengetes. Dibawa nampan, diisikan kurma, didatangin, ditaruh di hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung tahu namanya. Apa? Mahadha ya Salman. Apa yang kamu bawa ini wahai Salman? Wah, itu udah terkejut dia. Kok tahu nama saya? Ditaruh. Salman jawab, ini adalah sedekah untukmu dan untuk sahabatmu. Rasulullah bilang, irfa'ha, angkat lagi, saya nggak makan sedekah. Datang sekali lagi, bawa sama isinya, ditaruh di depan Rasulullah dan sahabat. Ditanya lagi sama Rasulullah, apa ini Salman? Hadiah untukmu dan untuk sahabatmu. Ketika dibilang hadiah, disuruh mendekat semuanya, kemudian makan. Ketika makan, apa yang dilakukan oleh Salman? Salman ke belakang Rasulullah. Rasulullah tahu apa yang diinginkan Salman, yaitu apa? Ingin melihat khatam nubuwah, tanda kenabian yang ada di belakang punggung Rasul sebelah kiri. Maka ketika Salman ke belakang, Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Salman. Rasulullah pun langsung melonggarkan bajunya, kemudian dilihat oleh Salman, langsung mengucap syahadat di situ. Rupanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ciri-cirinya sesuai dengan apa yang diimaninya daripada Alkitab. Ini Rasulullah mengetahui perkara lain. Jangankan ketika hidup, ketika meninggal saja sekarang, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, apa kata Rasulullah? Uridat alayya a'mal ummati, kata Rasulullah. Aku diperlihatkan oleh Allah, ini Rasulullah
dah wafat, apa kata Rasulullah? Uridat alayya a'mal ummati, aku diperlihatkan Allah amalan-amalan yang dilakukan oleh umatku. Rupanya amalan kita bukan hanya dicatat sama malaikat saja, bukan diketahui sama Allah saja, dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fawajadtu min mahasiniha, aku dapati daripada semua amalan yang dilaporkan kepadaku, di antara yang kebaikannya yaitu apa? Al-adza yumatu anit tariq. Ada kotoran, ada duri di jalan, dipindahin sama umat saya, itu pun dilaporkan kepada Rasulullah. Kita jalan lihat sampah, kita ambil, kita buang, dilapor, Rasulullah tahu siapa yang buang. Kemudian wawajadtu min masawiha, dan aku dapati daripada perkara buruk yang dilakukan oleh umatku, daripada laporan tadi yaitu apa? An-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan, yaitu dahak dibuang di masjid, enggak ditanam lagi. Kalau dulu kan tanah buang dahak, tanam, selesai. Kalau sekarang mungkin enggak ada lagi dahak, upil mungkin. Taruh di masjid, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah tahu, tapi rahmatnya Rasulullah enggak ada nanti sampai akhirat kita umatnya Nabi Muhammad dibilang, "Oh, kamu yang ngupil kemarin ya?" Enggak ada. Tapi Rasulullah tetap menunggu kita, mendoakan keselamatan bagi kita. Betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana amalan kita. Jadi Rasulullah tahu, ini salah satu mukjizatnya. Dan tahunya Rasulullah itu memang pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara gaib. Rasul juga sebenarnya enggak tahu, kecuali kalau Allah beritahukan. Apa buktinya Rasulullah enggak tahu perkara gaib? Yaitu ketika datang Jibril kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Matasah?" Kapan hari kiamat? Rasulullah enggak tahu. Apa jawaban Rasulullah? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah saya yang ditanya lebih faham, lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Yaitu Jibril yang tanya kepada Rasulullah. Saya enggak lebih faham daripada engkau. Jadi sama-sama enggak tahu. Taunya Rasulullah itu karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Ada kadang yang mengetahui apa yang kita lakukan, itu bukan gara-gara dia tahu gaib, tapi mungkin pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hadis ini pelajaran penting bagi kita untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati agar hati ini betul-betul istiqamah, agar hati ini betul-betul terawat, agar hati ini betul-betul bersih. Dalam Al-Qur'an, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira." Kalau Allah tahu keadaan hatimu, kalau Allah tahu hatimu baik, yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum, akan diberikan kebaikan. Maka hati yang bersih ini bukan punya para ustaz. Hati bersih ini bukan hanya punya para alim. Hati bersih ini punya siapa saja. Mungkin profesinya bukan ustaz, tukang becak mungkin, hatinya bersih. Mungkin hati bersih ini punya tukang sapu jalanan, hatinya bersih, pakaiannya biasa saja. Berapa banyak orang yang pakaiannya putih tapi hatinya hitam? Berapa banyak orang yang pakaiannya hitam ataupun tidak berpakaian tapi hatinya punya hati yang bersih? Maka penting sekali punya hati bersih ini, sehingga Allah pandang kita. Allah enggak melihat bagaimana rupa kita, karena rupa bukan kita request, tapi Allah pandang hati kita bagaimana, amalan kita bagaimana, keadaan hatinya ketika kita beramal. Maka betul-betul perhatikan masalah hati ini supaya kita selamat. Karena disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang selamat nanti di hari kiamat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang salim, selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada saya pribadi, saya mohon perbanyak maaf dan syukur kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.